Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Aftali, mahasiswa UIN Haraniri, Fakultas Sains dan Teknologi Biologi Banda Aceh. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi, dalam mata kuliah Oseanografi. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan Indonesia, khususnya yang tradisional, belum sejahtera. Yaitu salah satunya, di Indonesia harga ikan masih jatuh bangun atau fluktuasi, sehingga nelayan akan sulit keluar dari kemiskinan. Jadi, terkadang saat panen, harga ikan akan menurun, dan saat ikan tidak ada, harga ikan akan naik. Jadi pendapatan dan pengeluaran dari nelayan itu sendiri akan tidak stabil. Yang kedua, di negara maju, tugas nelayan itu hanya berfokus pada produksi ikan. Sedangkan di bagian hilir dan hulu akan dikoordinasikan oleh pemerintah. Seperti di bagian hulu, pemerintah akan mengkoordinasikan penyediaan sarana produksi seperti jaring, BBM, dan mesin kapal. Sedangkan di hilir, mereka akan membantu dalam jaminan pemasaran. Jadi harga ikan yang diperjualbelikan stabil. Sehingga itu akan membantu mensejahterakan nelayan-nelayan di negara tersebut. Karena di Indonesia masih mengandalkan faktor keunggulan komparatif dalam menentukan daya saing, sedangkan di dunia sekarang lebih mengandalkan teknologi dan keahlian khusus dalam faktor keunggulan kompetitif untuk menentukan daya saingnya. Dengan tuntutan masyarakat dunia yang semakin kompleks, hal ini membuat faktor keunggulan komparatif semakin tidak penting dibandingkan faktor keunggulan kompetitif. Lalu, dalam melakukan ekspor produk perikanan di Indonesia, ada beberapa faktor kendalanya, seperti rendahnya tingkat penerapan teknologi di bagian perikanan. Lalu, pembangunan infrastruktur yang tidak merata di sentra perikanan. Lalu, rendahnya pemanfaatan potensi kelautannya. Lalu, ekspor udang hanya dilakukan oleh industri. Dan permasalahan regulasi di negara tujuan yang untuk diekspor. Hal ini dikarenakan ketidakrataan infrastruktur di Indonesia. Walaupun hasil tangkapan ikannya banyak di daerah lain, namun industri pengolahannya lebih dominan di Pulau Jawa. Sebab sebagian kapal penangkapan ikan yang beroperasi berasal dari Indonesia wilayah barat. Jadi dari artikel yang telah saya baca, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, disebutkan di situ kapal berukuran kecil di bawah 10 GT mendapat beragam kemudahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena mereka membebaskan pengurusan izin dalam melakukan penangkapan, sehingga ini memudahkan nelayan-nelayan tradisional untuk menangkap ikan mereka secara bebas. Jadi menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Bapak Abdul Halim mengatakan ada 3 alasan, yaitu yang pertama, perairan Indonesia merupakan area lalu lalang jenis ikan yang berkualitas tinggi, seperti tuna. Kemudian kedua, kurangnya pengawasan laut, karena terlalu banyak instansi yang memiliki wewenang yang serupa untuk menegakkan hukum dan menjaga kelautan. Dan yang ketiga, anggaran pengawasan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun karena dialihkan untuk kepentingan yang tidak urgen. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.